Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan jikalau pada hari ini kita bisa datang berbakti kembali ke rumah Tuhan, dan semua oleh karena kasih karunia Tuhan semata bagi kita. Maka kita akan memulai ibadah ini, tetapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Amin. Mari kita mengangkat pujian dengan satu pujian, yaitu Sebab Kau Besar. Mari kita masuk di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Allah Bapa kami yang di surga, untuk segala cinta kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Jikalau kami boleh datang berbakti kepadamu, itu semua karena anugerah Tuhan semata bagi kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Maka di dalam kebaktian pada pagi hari ini, kami pun berserah diri kepadamu. Kiranya Engkaulah yang memimpin jalannya ibadah dari awal sampai selesai.
dan juga seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan dan bahkan jemaat-jemaat yang mengikuti kebaktian dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan akan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita akan membaca ayat emas dalam kebaktian pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Kemudian saya akan kembali membacakan kepada kita juga untuk ayat hafalan selama 1 tahun yang terambil dari Mazmur pasal 73 ayat 23 sampai 24. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin untuk firman Tuhan. Saya kembali mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam berbagai situasi yang ada. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan. Dan juga kita mendoakan untuk pertumbuhan iman jemaat, supaya dalam masa-masa pandemi ini kita boleh semakin giat untuk belajar tentang kebenaran Tuhan, sehingga jemaat Tuhan di GP Kris Sidoarjo tidak gampang menyerah dengan situasi yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, di mana saat ini kami membawa doa-doa kami di hadapan-Mu. Khususnya kami terus mendukung di dalam doa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu dalam masa-masa pandemi ini, negara kami pun ikut juga tergoncang. Ada banyak hal yang terjadi, terutama dalam masalah ekonomi, cukup sangat mempengaruhi seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan boleh memberkati usaha-usaha pemerintah untuk bisa memikirkan apa yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Dan juga kami seluruh masyarakat boleh bergandengan tangan untuk mendukung seluruh program pemerintah ini, sehingga kami boleh bisa mengatasi bersama-sama Tuhan segala apa yang terjadi di negara kami saat ini. Juga vaksin yang sedang disalurkan, kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga melalui vaksin ini bisa menolong seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki kekebalan tubuh yang baik, sehingga kami boleh menghadapi pandemi ini dengan segera, dan kami bisa bangkit kembali dari segala hal yang sudah terjadi selama ini. Itulah harapan kami Tuhan. Berkati pemimpin kami mulai dari Presiden beserta jajarannya, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan boleh memimpin dan menolong kepemimpinan mereka. Kami juga mendoakan untuk bangsa kami, kiranya Tuhan boleh memimpin keamanan yang ada, para aparat yang sudah ditempatkan agar mereka juga mampu menjaga
kondisi negara kami ini dari serangan-serangan yang ingin menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Demikian juga Bapa, kami mendoakan untuk pertumbuhan iman jemaat khususnya di GPK Sidoarjo dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus terus membangkitkan semangat kami untuk tidak lengah dan bermalas-malasan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena di dalam firman-Mu lah Tuhan kami boleh mendapatkan kekuatan dalam menghadapi segala masalah, persoalan dan tantangan hidup ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin seluruh jemaat agar kami terus berlomba-lomba untuk memberi diri dipimpin oleh Tuhan dan memberi waktu kami untuk belajar tentang kebenaran-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian dari PPK nomor 136, Kehendak Tuhan Laksanakan. Ketiga baitnya kita nyanyikan bersama. Kehendak Tuhan jadikanlah ku tanah liat Kau penjunan, bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kaki-Mu. Kehendak Tuhan jadikanlah tilik hatiku dan sucikan di hadirat-Mu ku berserah. Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendak Tuhan jadikanlah pegang hidupku agar tahan, penuhi aku dengan Roh-Mu, hiduplah Yesus di hatiku. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kemurahan Tuhan, di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, serta diberikan kekuatan untuk mengerjakannya dengan taat dalam hidup kami sehari-hari. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan, agar mereka pun juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka, yaitu hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, agar mereka dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dari firman yang senantiasa bekerja dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu ayah sebagai teladan dalam kebenaran dan kekudusan. Memang pada bulan Juni ini nanti kita akan memperingati hari ayah ya. Tepatnya pada minggu ketiga bulan Juni. Karena itu kita mengarahkan seluruh tema-tema kita pada bulan ini, yaitu tentang ayah atau tentang suami. Nah saudara-saudara, kita akan membaca terlebih dahulu dasar daripada firman Tuhan sebagai dasar daripada renungan atau khotbah pada pagi hari ini, yaitu dari Kejadian pasalnya yang ke-9, Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet.
Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap zaman, di dalam setiap zaman kita pasti menemukan dua kelompok orang, Ada kelompok orang yang baik dan juga ada kelompok orang yang jahat. Walaupun saudara-saudara di dalam memberikan predikat ini, yaitu baik itu kelompok yang benar maupun kelompok yang jahat, itu terkadang kita menilai secara subjektif, Kita menilai berdasarkan cara pandang kita, Kita boleh menentukan satu kelompok menjadi kelompok yang baik berdasarkan cara pandang kita, tetapi belum tentu itu menjadi kelompok yang baik bagi kelompok yang lain, Jadi itu sifatnya relatif. Namun saudara-saudara, kita harus akui bahwa kedua kelompok ini selalu kita temukan di dalam setiap zaman atau di dalam setiap waktu di dalam perjalanan hidup kita. Nah, saudara-saudara, di dalam bacaan kita tadi, kita menemukan di sana seorang yang bernama Nuh, Seorang yang bernama Nuh tadi dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh adalah orang yang tidak bercela. Dia adalah seorang yang benar di antara orang-orang sezamannya. Dalam arti bahwa dia sungguh-sungguh hidup benar. Karena Allah telah membenarkan dia. Dia sungguh-sungguh hidup tidak bercela, hidup suci. Tetapi di balik kehidupan itu, saudara-saudara, di sekitarnya ada lingkungan, ada bumi yang telah rusak. Dan ini diperhadapkan dengan Nuh. Saudara-saudara, Nuh seorang yang benar, Nuh seorang yang tidak bercela. Nuh adalah seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Sementara zamannya, orang-orang yang sejaman dengan dia dikatakan mereka hidupnya rusak. Mereka hidupnya benar-benar rusak. Penuh dengan kekerasan. Bahkan dikatakan tadi menjalankan kehidupan yang rusak di bumi ini. Apa yang mereka anggap benar, mereka jalankan. Sementara itu, tidak sesuai dengan standar kebenaran Allah. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan betapa beratnya pergumulan Nuh sebagai seorang ayah. Betapa beratnya pergumulan seorang Nuh sebagai seorang suami di dalam menghadapi zaman tersebut. Tetapi saudara-saudara, kita melihat di sana bahwa Nuh tidak ikut sama sekali cara hidup mereka. Dunia benar-benar bejat, saudara-saudara. Mereka hidup di dalam kejahatan yang sungguh luar biasa. Tetapi Nuh dikatakan dia tidak mengikuti cara hidup itu. Tetapi justru dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup di dalam kesalehan. Dan dia hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita bahwa memang kalau kita melihat dunia kita hari ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan kecemaran, penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan mengingatkan kita di dalam firman Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan engkau menjadi serupa dengan dunia. Karena dunia telah rusak. Maka kita sebagai umat pilihan Tuhan harus mengambil satu cara hidup yang benar. Yaitu hidup seperti apa yang Allah telah tentukan bagi kita. Yaitu hidup benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh di dalam menghadapi zaman yang begitu jahat ini, menghadapi dunia yang begitu rusak, dia tidak mundur sedikit pun. Dia benar-benar berjuang mati-matian untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kekudusan. Karena apa, saudara-saudara? Kenapa dia mati-matian untuk memperjuangkan kehidupannya di dalam kebenaran dan kekudusan? Karena ia tahu bahwa kebenaran yang sejati itu
akan menuntun mereka di dalam keselamatan. Kehidupan yang benar itu akan menuntun mereka kepada satu kehidupan yang penuh dengan anugerah, penuh dengan keselamatan. Itu sebabnya dia tidak mundur untuk berjuang, sekalipun dia seorang diri bersama dengan keluarganya. Kemudian Nuh benar-benar sadar dan tahu betul, saudara-saudara, bahwa kejahatan atau dosa itu hanya membawa kehancuran. Dan bila ia berhenti untuk berjuang di dalam kebenaran, sudah pasti keluarganya akan menjadi korban daripada zaman itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh sangat sadar betul bahwa kejahatan membawa kehancuran bagi keluarganya, sedangkan kebenaran itu akan mendatangkan keselamatan bagi keluarganya. Itu sebabnya dia tidak berhenti untuk berjuang. Ia benar-benar menunjukkan satu teladan kehidupan yang benar kepada semua orang sezamannya, walaupun mereka tidak mau dengar. Ia benar-benar menunjukkan teladan kehidupan yang benar dan kudus itu terhadap semua orang dan juga kepada keluarganya. Ini menjadi hal yang tentu bagi kita sebagai orang-orang percaya juga harus memperjuangkannya, saudara-saudara. Sekalipun ada banyak kejahatan, sekalipun ada banyak penolakan, ada banyak kecemaran, ada banyak pelanggaran, tetapi kita harus memiliki satu standar kehidupan yang tidak boleh diabaikan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita, khususnya kita sebagai suami dan ayah, yang pada bulan ini memang kita khususkan untuk merenungkan tema-tema ini, saudara-saudara. Sudahkah kita menyadari bahwa zaman kita ini adalah zaman yang begitu jahat dan perlu diwaspadai? Sudahkah kita sebagai suami dan sebagai ayah menyadari bahwa zaman kita ini adalah zaman yang sungguh-sungguh jahat dan kita perlu waspada atasnya? Atau justru kita merasa baik-baik saja? Bahkan mungkin kita ikut arus. Jikalau dunia berdusta, kita pun juga ikut berdusta. Jikalau dunia melakukan hal-hal yang tidak jujur, mencari uang dengan cara yang tidak jujur, apakah kita sebagai suami, sebagai ayah juga ikut-ikutan mencari uang dengan tidak jujur? Apakah kalau dunia melakukan persinahan, seks bebas dan lain sebagainya, apakah kita juga melakukan hal yang sama? Oh, ini menjadi pertanyaan yang penting bagi kita, saudara-saudara. Khususnya kita sebagai ayah dan sebagai suami yang menjadi teladan bagi anggota keluarga kita. Kita harus ingat baik-baik bahwa kejahatan itu tidak akan membawa kebaikan, tetapi justru akan membawa kehancuran kepada keluarga kita, kepada generasi kita. Karena itu kita boleh belajar kepada Nuh. Apa yang harus kita lakukan sebagai ayah, sebagai suami di tengah-tengah zaman kita hari ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kehidupan Nuh yang telah memberikan teladan kepada kita, bahkan kepada orang-orang sezamannya pada waktu itu. Hal yang pertama yang perlu kita pelajari adalah menjadi teladan di dalam kebenaran. Hal yang pertama yang perlu kita pelajari yaitu menjadi teladan di dalam kebenaran. Saudaraku, Nuh adalah seorang ayah, seorang suami. Dia adalah juga seorang manusia biasa yang mungkin tidak bebas dari pelanggaran, tidak bebas di dalam kelemahan-kelemahan seperti saya dan saudara. Namun ada satu hal yang berbeda dari Nuh yang kita perlu pelajari, saudara-saudara, yaitu dikatakan dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, kebenaran itu berasal dari kata aletheia, ya, yaitu aletheia. Artinya, saudara-saudara, kebenaran itu satu kondisi batiniah, ya. Atau kata aletheia itu diartikan sebagai satu kondisi batinia yang terbuka, bebas dari kepura-puraan,
bebas dari kekeliruan, bebas dari dusta. Ya. Jadi kata aletheia itu yaitu kondisi batinia yang terbuka, bebas dari kepura-puraan, bebas dari kekeliruan dan dusta. Nah, saudara-saudara, ketika kita menjadi teladan di dalam kebenaran, maka sudah tentu kita harus bebas dari segala hal-hal yang najis gitu ya. Kita bebas dari segala pelanggaran-pelanggaran. Dan disebutkan tadi bahwa kebenaran itu adalah satu kondisi batinia yang terbuka. Ketika kita menjadi seorang ayah yang harus menjadi teladan bagi anak-anak, bagi istri, bagi anggota keluarga kita, mungkin bagi semua orang. Apakah kita benar-benar memiliki hati yang terbuka, baik ya di hadapan Tuhan, juga terhadap orang-orang di sekitar kita. Hati yang terbuka itu adalah hati yang tidak ada sesuatu yang disembunyikan, tidak ada sesuatu yang ditutupi, tidak ada sesuatu yang berbanding terbalik dari kebenaran. Tetapi hati yang terbuka itu adalah sesuatu hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan di dalam. Apakah kita sebagai seorang ayah memiliki hati yang demikian? Apakah kita juga memiliki kehidupan yang tidak pura-pura? Ya. Kita bebas dari pelanggaran atau kekeliruan, kita bebas dari dusta. Saudara-saudara, hal-hal ini penting untuk kita perhatikan sebagai seorang ayah. Hidup di dalam kebenaran itu adalah kita sungguh-sungguh mengambil satu tempat, satu komitmen untuk berdiri teguh, berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak pengaruh yang ada di sekitar kita, yang mencoba mempengaruhi kehidupan kita untuk beralih dari kebenaran dan melakukan kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ayah harus menjadi teladan di dalam kebenaran. Dia harus terbebas dari hati yang ditutupi, tetapi dia benar-benar terbuka. Dia terbebas dari kepura-puraan, terbebas dari dusta, terbebas dari pelanggaran. Dia memiliki satu standar hidup, yaitu dia melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Hanya itu yang menjadi standar daripada seorang ayah yang hidup di dalam kebenaran, yaitu melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Saudaraku, Nuh telah memberikan kita teladan yang baik. Bagaimana dia benar-benar hidup di dalam kebenaran itu dan terbebas dari segala dosa. Bagaimana dia terbebas dari segala pelanggaran, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia benar-benar melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, teladan apakah yang ditunjukkan oleh Nuh yang juga kita harus teladani agar kita menjadi seorang ayah yang menjadi teladan bagi anggota keluarga kita, yaitu menjadi teladan di dalam kekudusan. Selain menjadi teladan di dalam kebenaran, dia juga menjadi teladan di dalam kekudusan, yaitu hidup kudus. Hidup kudus itu adalah hidup terbebas, hidup terpisah dari segala dosa. Dia tidak mau melakukan cara-cara hidup yang cemar, tetapi dia punya standar, yaitu hidup taat kepada Tuhan. Saudara, zaman yang begitu jahat ya, zaman yang begitu rusak itu, ada kemungkinan begitu kuatnya bisa mempengaruhi kehidupan Nuh. Tetapi karena dia benar-benar telah memilih kehidupan yang kudus, oleh karena kemurahan Tuhan di dalam hidupnya, dia bisa mempertahankan cara hidup yang benar itu. Dia membentengi diri dari segala dosa. Maka kita tadi melihat bagaimana Nuh berjuang hidup bergaul dengan Allah.
Hidup bergaul dengan Allah berarti dia benar-benar memisahkan diri dari dunia, tetapi dia mengikatkan diri kepada Allah. Ini menjadi satu pilihan yang tidak gampang. Tetapi saudara-saudara, pilihan yang diambil oleh Nuh menjadi pilihan yang tepat. Di tengah-tengah zaman yang begitu jahat itu, dia berdiri kokoh di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-15 dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Saudara-saudara, standar kehidupan yang kudus itu adalah kehidupan Kristus. Kita memiliki Allah yang kudus, yang telah dinyatakan kepada kita melalui Kristus Yesus, bagaimana Dia berjuang menjauhkan diri dari segala dosa dan kecemaran. Dan itulah yang seharusnya menjadi standar hidup kita. Nuh memilih cara hidup yang kudus itu, dan dia terbebas dari segala kecemaran. Hidup kudus adalah satu kehendak Allah bagi setiap kita orang-orang percaya. Hidup kudus itu adalah tujuan Allah bagi setiap kita. Maka kita harus berjuang sungguh-sungguh, saudara-saudara. Kita harus mengejar kekudusan itu, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Karena itu saudara-saudara, dari kedua teladan hidup yang telah diberikan kepada kita melalui hambanya Nuh ini, kita juga harus berjuang. Mungkin zaman kita tidak sama dengan zaman Nuh, tetapi kita harus sadari bahwa zaman kita pun juga punya tantangan sendiri yang harus kita waspadai sebagai ayah, sebagai suami, yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin seluruh kehidupan keluarga kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Hal ini tidak dapat kita abaikan. Ada berapa banyak di dalam gereja Tuhan, ada berapa banyak orang-orang Kristen yang mau berjuang untuk hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Apakah kita menjadi salah satu di antara mereka yang berjuang hidup kudus? Atau justru kita salah satu di antara mereka yang mau mengikuti cara hidup dunia? Saudara, saya sudah katakan di awal tadi, bahwa tidak ada keselamatan bagi mereka yang hidup di dalam kejahatan. Kejahatan adalah buah daripada dosa. Keselamatan hanya diperoleh ketika kita mau hidup di dalam Kristus. Kristus menjadi satu-satunya teladan di dalam kebenaran dan kekudusan itu. Setiap orang yang mau hidup di dalam Kristus, percaya sungguh-sungguh di dalam Kristus, dia akan beroleh keselamatan. Dunia begitu rusak. Tidak ada satu standar kebenaran yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Karena itu sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, kita harus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran ini. Berjuang untuk hidup di dalam kekudusan ini. Sekalipun itu begitu sulit, tetapi kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kasih karunia Tuhan memampukan setiap kita, saya dan saudara, di dalam melakukan tanggung jawab ini, agar kita pada akhirnya bisa menjadi teladan di dalam kebenaran dan kekudusan. Di ayatnya yang ke-8 tadi dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ada kasih karunia, saudara-saudara. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata lemah. Sekalipun dunia ini begitu lemah, sekalipun dunia ini begitu cemar, sekalipun dunia ini begitu penuh dengan pelanggaran dan dosa, saya dan saudara adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan secara khusus, dipisahkan dari segala kecemaran itu, dipisahkan dari dunia yang jahat ini. Saya dan saudara adalah orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mari kita berjuang. Berdasarkan kasih karunia Tuhan itu, saya dan saudara pasti mampu untuk hidup di dalam kebenaran. Ingatlah bahwa generasi kita ini adalah generasi
yang harus diperjuangkan, generasi yang harus diselamatkan dari segala kecemaran dunia ini. Dan Tuhan memberikan tugas itu kepada saya dan saudara sebagai suami, sebagai seorang ayah. Bagaimana menyelamatkan mereka dari segala dunia yang cemar ini? Sementara kita ada di tengah-tengah dunia, yaitu saya dan saudara harus menjadi teladan di dalam keluarga. Harus menjadi teladan yang benar. Teladan yang di dalam kekudusan, di dalam setiap waktu. Agar kita pada akhirnya beroleh generasi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pilihan yang begitu banyak. Ada begitu banyak orang tua yang lebih takut kalau anaknya membenci dia, istrinya membenci dia, daripada dia harus berjuang menegakkan kebenaran dan kekudusan. Ini berarti kita dikalahkan oleh situasi dan suasana dunia ini. Saudara, kita punya otoritas. Allah telah memanggil kita menjadi seorang pemimpin, sebagai seorang imam yang harus menjadi teladan dalam kebenaran dan kekudusan. Kebenaran dan kekudusan harus ditegakkan sekalipun dunia mengabaikan kebenaran itu. Saya dan saudara punya panggilan untuk hidup di dalam kebenaran. Ini tidak bisa diabaikan. Ketika tugas ini diabaikan, maka kita akan mengalami kehancuran. Karena itu saudara-saudara, mari kita berjuang bersama. Tidak ada kata terlambat. Mari kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi teladan di dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan hati-Mu bagi kami. Kau telah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami dalam segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan menaikkan pujian kepada Tuhan sambil kita akan mengumpulkan persembahan PPK nomor 104, Sudahkah Kau Dibasuhkan? Sudahkah engkau datang pada Yesus, disucikan dengan darah-Nya? Percayakah kepada anugerah-Nya, disucikan dengan darah-Nya? Di dalam darah-Nya, jiwamu kan disucikannya. Hatimu kan bersih seputih salju, dibasuh dalam darah Yesus. Berjalanlah dengan juru selamatmu, disucikan dengan darah-Nya. Maukah jiwamu menjadi bahagia, disucikan dengan darah-Nya? Di dalam darah-Nya, jiwamu kan disucikannya. Hatimu kan bersih seputih salju, dibasuh dalam darah Yesus. Letakkan kehidupan yang berdosa, disucikan dengan darah-Nya. Ada darah bagi jiwa yang cemar, darah-Nya anak domba Allah. Di dalam darah-Nya, jiwamu kan disucikannya. Hatimu kan bersih seputih salju, dibasuh dalam darah Yesus. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Terima kasih ya Tuhan, jikalau sampai hari ini Engkau selalu memberkati kami dengan berkat-Mu yang melimpah.
Dan kami sebagian memberi persembahan kami, bagian dari persembahan berkat yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati, menguduskan, agar persembahan ini boleh dikelola oleh gereja kami untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, khususnya menjangkau jiwa-jiwa yang masih belum percaya kepada Kristus. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberi dan juga yang masih belum memberi, biarlah ke depannya kami boleh terus sama-sama bisa mengembalikan segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.